Reza merupakan salah satu siswa kelas 11 di salah satu SMK di Semarang. Ia hidup di lingkungan dengan perilaku merokok. Bahkan Reza sendiri juga ikut merokok karena dia hidup di lingkungan perokok tersebut. Bahkan dia juga merokok 2 bungkus per hari atau 24 batang dalam satu hari. Ia sebenarnya ingin berhenti dari perilaku merokoknya tersebut. Akan tetapi dia tidak tahu harus memulainya dari mana. Bahkan keinginan untuk berhenti merokoknya tersebut juga semakin diperkuat lagi dengan setelah ia membaca suatu artikel di internet yang mengatakan bahwa orang dengan perilaku merokok itu lebih rentan terkena virus COVID-19 di era pandemi seperti ini. Ia juga sadar bahwa perilakunya tersebut adalah perilaku yang salah karena sejatinya ia masih berada di lingkungan siswa atau ia masih pada taraf bersekolah. Lalu ia mencoba untuk bercerita kepada teman-temannya terkait permasalahan tersebut. Teman-temannya menyarankan agar dia mendatangi guru BK atau berkunjung ke guru BK untuk menceritakan masalahnya tersebut dan berkonseling. Pada akhirnya Reza pun menuju ke guru BK untuk melakukan konseling. Lalu seperti apakah proses konseling tersebut? Mari kita lihat bersama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Dek Reza, ayo silakan masuk. Baik, Bu. Silakan duduk senyaman mungkin ya, dan serileks mungkin. Bisa copot ya, Bu? Oke, nggak apa-apa. Ya, sebelumnya di sini Ibu ingin meminta maaf terkait dengan kita duduknya sedikit berjarak karena di sini Ibu mematuhi protokol kesehatan karena di era pandemi seperti ini. Baik, Bu, tidak apa-apa. Ya. Kelihatannya cuaca di luar cukup cerah ya, Dek Reza. Ya, Bu, cuaca hari ini alhamdulillah cerah, tidak panas dan juga tidak mendung juga. Oke, karena cuaca hari ini cukup cerah, jadi di sini Ibu ingin menceritakan, Ibu ingin tahu sedikit cerita tentang Dek Reza. Kelebihan dari Dek Reza itu seperti apa sih agar kita dapat membangun suasana yang lebih dekat dan lebih hangat lagi? Ya, kalau dari dalam diri saya itu saya memiliki 2 kelebihan, Bu. Yang paling menonjol yang pertama itu jika saya memiliki keinginan yang kuat, nah itu saya pasti akan berusaha sungguh-sungguh untuk mencapai keinginan tersebut. Lalu yang kedua itu keahlian saya dalam penulisan novel, Bu. Itu saya sangat suka sekali. Wah, sangat luar biasa sekali ya kelebihan dari Dek Reza. Ya, Bu. Oke, lalu apakah ada lagi nih kelebihan-kelebihan dari Dek Reza yang mungkin belum Dek Reza ceritakan tadi? Saya rasa itu aja sih, Bu, yang paling menonjol dalam diri saya. Tadi kan Dek Reza sudah menceritakan tentang kelebihan dari Dek Reza. Nah, sebelumnya Ibu ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Dek Reza karena di sini Dek Reza sudah mau dan sudah menyempatkan diri untuk mengikuti proses konseling kepada Ibu. Nah, selanjutnya apakah Dek Reza sebelumnya pernah mengikuti proses konseling atau konseling kali ini sudah yang kedua kalinya Dek Reza ikuti? Belum sih, Bu. Sebelumnya saya belum pernah mengikuti konseling sama sekali. Oke, baik. Nah, di sini Ibu akan sedikit menjelaskan tentang proses konseling. Nah, di sini Ibu perannya sebagai konselor. Nah, dan Dek Reza di sini sebagai konseli, di mana di sini Dek Reza bisa menceritakan segala permasalahan dari Dek Reza. Nah, nanti dari permasalahan tersebut yang Dek Reza ceritakan, kita akan mencari tahu apa aja sih alternatif dan kita akan mencari tahu solusi-solusi dari permasalahan Dek Reza tersebut. Seperti itu. Baik, Bu. Lalu kemudian kira-kira nih Dek Reza ingin berapa lama terkait dengan proses konseling ini? Mungkin 15 sampai 25 menit aja, Bu, karena setelah itu saya juga masih ada kegiatan lagi. Oke, baik. Sekiranya 15 sampai 25 menit saja ya. Berarti nanti
kita akan menyelesaikan proses ini di pukul 13:05 seperti itu ya Dek Reza. Iya Bu. Ya, baik Dek Reza. Apakah ada yang ingin Dek Reza sampaikan atau apakah yang ingin Dek Reza katakan terkait dengan kedatangan Dek Reza ke sini? Di sini saya akan hadir sepenuhnya dan saya akan mendengarkan cerita dari Dek Reza. Nah, jadi pada masa sekarang ini saya merasa ingin merubah pola hidup saya Bu. Menjadi pola hidup yang tentunya lebih sehat kepada diri saya sendiri. Wow, itu merupakan sesuatu keinginan yang sangat bagus ya Dek Reza. Nah, Ibu ingin bertanya, hidup sehat seperti apa sih yang dimaksud oleh Dek Reza di musim pandemik seperti ini? Mungkin kalau saat ini perilaku berhenti merokok Bu. Berhenti merokok? Iya Bu, jadi sebenarnya saya itu bisa tergolong perokok yang cukup berat Bu, karena dalam satu hari itu saya bisa menghabiskan 2 bungkus rokok. Tapi setelah saya pikir-pikir, semua itu memiliki dampak tersendiri kepada diri saya sendiri. Oleh karena itu pada masa pandemi seperti ini tentunya saya ingin merubah pola hidup saya menjadi pola hidup yang lebih sehat. Selain itu juga agar meminimalisir terinfeksi dari virus COVID-19 Bu. Wow, itu merupakan sebuah keinginan yang sangat luar biasa ya Dek Reza, apalagi di musim pandemik seperti ini. Pribadi saya akan sangat mendukung sekali apa yang diinginkan oleh Dek Reza tadi. Nah, di sini saya ingin bertanya, apakah ada langkah termudah bagi Dek Reza untuk mengikuti pola hidup sehat yang Dek Reza katakan tadi? Mungkin ya dengan mengurangi konsumsi rokok setiap harinya sih Bu. Wah, itu sebuah langkah yang bagus ya Dek Reza ya. Lalu kalau kita ingin menarget dalam 1 minggu itu Dek Reza ingin mengurangi berapa batang rokok sih? Kalau dalam 1 minggu itu mungkin bisa 4 batang sih Bu dalam setiap harinya. Wah, langkah yang sangat bagus sekali ya Dek Reza. Itu merupakan sebuah langkah yang sangat menakjubkan. Nah, Ibu mau bertanya nih, apakah ada yang bisa Dek Reza lakukan untuk menghindari atau untuk mengurangi 4 batang rokok tadi yang Dek Reza katakan? Saya belum tahu sih Bu seperti apa. Oke, Dek Reza belum tahu ya. Tidak apa-apa. Nah, Ibu ingin tanya lagi nih, apakah ada saat-saat di mana Dek Reza itu tidak merokok? Saya menggantinya dengan makan permen sih Bu. Oh, jadi Dek Reza di sini mengganti rokok itu dengan memakan permen seperti itu ya? Iya Bu. Nah, Ibu ingin membuat skala nih, skala 1 sampai 10, di mana skala 1 itu yang Dek Reza lakukan tadi mengganti merokok dengan makan permen itu tidak efektif, itu 1. Kemudian skala 10 di mana yang Dek Reza lakukan tadi itu efektif. Lalu menurut Dek Reza saat ini berada di skala nomor berapa? Di angka 3 sih Bu. Skala 3 ya Dek Reza ya? Iya Bu. Oke, lalu apakah dari Dek Reza sendiri nih ada opsi-opsi lain agar mengubah diri Dek Reza dan bisa mengubah skala yang 3 tadi menjadi skala 7 atau 8? Mungkin pada saat puasa Bu, karena pada saat puasa itu selain kita tidak makan tidak minum, saya juga tidak merokok, dan itu saya bisa melakukan sih Bu dalam sehari itu. Pilihan yang sangat bagus ya Dek Reza, karena faktanya di sini memang ketika kita berpuasa kita tuh tidak mengkonsumsi apapun seperti itu ya. Nah, lalu Ibu ingin bertanya lagi nih terkait dengan skala. Nah, ketika Dek Reza berpuasa kan berarti Dek Reza tidak merokok seperti itu ya. Iya, Nah, ketika Dek Reza melakukan hal seperti itu, di mana skala 1 menurut Dek Reza itu masih belum efektif dan skala 10 yang Dek Reza lakukan tadi itu sudah sangat efektif. Nah, lalu menurut Dek Reza sendiri nih, Dek Reza berada di skala berapa? Dengan puasa itu mungkin berubah menjadi angka 8 sih Bu. Wah, itu merupakan sebuah perubahan yang sangat luar biasa ya Dek Reza ya. Oke, baik Dek Reza. Nah, terkait dengan perbincangan kita yang tadi nih, Dek Reza mengatakan di sini Dek Reza ingin hidup sehat ya,
karena musim pandemi seperti ini dengan cara menghenti merokok. Nah, di sini Dek Reza ingin berusaha untuk mengurangi rokok dengan 4 batang rokok seperti itu. Nah, Dek Reza juga di sini sudah menyampaikan 2 alternatif. Yang pertama, Dek Reza menggantikan rokok dengan memakan permen, itu berada di skala 3. Lalu yang kedua, menggantikan merokok dengan cara berpuasa. Nah, di sini Dek Reza tadi mengatakan berpuasa itu berada di skala 8 seperti itu ya. Iya. Nah, lalu apakah ada nih cara atau opsi-opsi lain yang menurut Dek Reza lebih baik daripada yang makan permen atau berpuasa untuk mengurangi rokok Dek Reza tadi? Tidak ada sih Bu. Oke, baik Dek Reza, dari kedua cara yang sudah Dek Reza katakan tadi, di mana Dek Reza berhenti merokok ketika Dek Reza memakan permen dan juga berpuasa. Nah, lalu menurut Dek Reza sendiri nih, langkah mana sih yang lebih efektif dan mudah untuk Dek Reza lakukan di masa pandemik seperti ini? Jika yang menurut saya paling efektif dan mudah dilakukan itu yang berpuasa sih. Ya, bagus sekali ya Dek Reza. Semoga kegiatan puasa yang Dek Reza lakukan nanti dapat mengubah diri Dek Reza sendiri terkait dengan perubahan jumlah rokok yang ingin Dek Reza ubah tadi seperti itu ya. Lah, kemudian nanti kita akan melihat perubahan dari dalam diri Dek Reza nanti, proses konseling minggu ke depannya seperti itu ya. Baik Bu. Oh ya, Ibu ingin bertanya nih, sekiranya dari proses konseling yang sudah kita lakukan tadi, sekiranya apakah ada yang berubah dari dalam diri Dek Reza? Ya, setelah mengikuti konseling pada hari ini, saya itu menjadi tahu sih Bu cara-cara untuk merubah pola hidup saya, terutamanya berhenti merokok. Oke, sangat bagus sekali ya Dek Reza. Lalu jika kita skalakan kembali nih, dari skala 1 itu merupakan proses konseling ini belum efektif menurut Dek Reza, dan skala 10 itu menurut Dek Reza proses konseling ini sudah efektif. Nah, lalu menurut Dek Reza sendiri nih, sekarang Dek Reza berada di posisi skala berapa? Saya berada di mungkin angka 6 sih. Baik Dek Reza, berhubung waktu sudah berada di pukul 13:05, di mana tadi kita sudah menyepakati ya Dek Reza ya. Lalu apakah proses konseling ini sudah bisa kita akhiri? Saya rasa untuk sesi yang pertama ini sudah cukup sih Bu. Sudah cukup ya. Lalu dari Dek Reza nih, untuk proses konseling yang keduanya Dek Reza ingin ada di mana dan ingin kapan? Mungkin minggu depan Bu, untuk tempat dan waktu mungkin sama aja untuk hari ini. Oke, minggu depannya nanti mungkin Dek Reza bisa menghubungi Ibu kembali ya. Baik Bu, mungkin untuk saat ini saya izin dulu karena setelah ini saya juga ada kegiatan lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu karena sudah bersedia mendengarkan semua keluh kesah saya pada sesi kali ini. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.